Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita bisa bertemu dalam mata kuliah kebunghataan. Nah, di awal pertemuan ini, tentu kita akan lebih baik berkenalan terlebih dahulu. Mungkin adik-adik di saat mengisi KRS kemarin, melihat nama Yempita Effendi, maka yang terbayang bagi adik adalah Ibu Yempita. Karena memang hal ini sudah Bapak rasakan. Bapak ngajar sudah 31 tahun dan sering. Karena kita belum kenal, baru nama yang kita kenal, maka sering dianggap Yempita Effendi itu adalah ibu. Dan sekarang adik-adik bisa lihat Yempita Effendi itu adalah bapak. Nah, kita akan bertemu dalam mata kuliah kebunghataan selama 16 minggu. Hari pertama ini kita akan berdiskusi bagian pendahuluan. Bapak akan menjelaskan bagaimana tata cara perkuliahan, bagaimana tugas-tugas, apa yang adik-adik harus lakukan selama satu semester ini, lalu bagaimana peraturan tata tertib perkuliahan ini, kemudian pengertian apa itu kebunghataan, kenapa wajib mata kuliah kebunghataan ini di Universitas Bung Hatta. Baik, mari kita mulai adik-adik sekalian. Ya, adik sekalian, ya, mata kuliah kebunghataan ini adalah mata kuliah wajib di Universitas Bung Hatta ini. Dia merupakan 2 SKS. Seluruh mahasiswa Bung Hatta wajib mengambil mata kuliah ini. Kenapa wajib? Nah, karena inilah mata kuliah ciri khas Universitas Bung Hatta. Nah, di skenario adalah di semester 1 atau semester 2 dari seluruh prodi. Nah, kenapa di skenario di semester 1 semester 2? Agar memang adik-adik belajar kebunghataan ini ya dan bisa berlatih nilai-nilai kebunghataan selama ya kalau semester 1 keluarnya berarti semester 2 sampai semester 8 berlatih. Sehingga nanti di saat tamat adik-adik sudah bisa melaksanakan nilai-nilai kebunghataan itu. Bahkan sudah menjadi kebiasaan. Itu maka di settingnya di semester 1 atau semester 2. Baik dari sekalian, sesuai dengan janji Bapak tadi, Bapak akan perkenalkan diri dulu. Nama Bapak adalah Yempita Effendi. Bapak dosen tetap di Prodi PSP. Nah, Yem itu adalah bulan kelahiran Bapak. Pi itu adalah nama kakak dari Bapak. Ta itu adalah kependekan nama ayah. Nama Bapak Effendi. Panggilan sehari-hari Endi. Nah, itulah adik-adik sekalian. Ya, kampung Bapak di 50 kota. Ya, di tepatnya di Kenagarian Talanganau, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 kota. Nah, rinciannya bisa ada dilihat. Ya, Bapak hanya S2, tidak sempat untuk S3. Sekarang umur sudah mendekati 60, jadi tidak S3 lagi. Tinggal mempersiapkan ya diri untuk pensiun. Nah, ini latar belakang pendidikan Bapak beragam. Bapak pernah kuliah di IKIP Padang, D2 Matematik. Kemudian kuliah di Fakultas Perikanan, Bung Hatta, Prodi PSP, angkatan pertama. Jadi kita satu alma mater. Kemudian juga Bapak kuliah di Akademi Pendidikan Dalam Negeri APDN Bukit Tinggi. Karena Bapak di saat kuliah di Bung Hatta ini, Bapak sudah
pegawai negeri di Balai Kota Padang. Terakhir Bapak tugas itu di kantor camat Lubuk Kilangan. Nah, lalu S2-nya di IPB, Institut Pertanian Bogor, Prodi Food Science, Ilmu Pangan. Nah, tolong dicatat alamat email Bapak ini, karena kita akan sering berhubungan melalui email, yempita@bunghatta.ac.id. HP Bapak termasuk WA 08 12 66 09 378. Nah, itu tentang kondisi umum. Lalu Bapak sudah cukup lama karena angkatan pertama ya di Bung Hatta. Bapak sudah sejak 1989 diangkat sebagai dosen. Dan sebelumnya Bapak adalah pegawai negeri di kantor camat Lubuk Kilangan terakhir. Bapak juga sudah menjabat beberapa jabatan, ya. Bahkan Bapak dekan Fakultas Perikanan 2 periode 2007 sampai 2015. Pernah menjabat PLT Kepala Pustikom. Nah, itu jabatan Bapak dan sekarang hanya di LSP Universitas Bung Hatta. Nah, itu sepintas kita berkenalan. Ya, anak Bapak 4 orang, semua sudah selesai kuliah, sudah bermenantu 2, cucu 2. Si bungsu tamat dari Bung Hatta tahun 2019. Jadi sudah 3 tahun yang lalu tamatnya. Itulah kira-kira sekedar berkenalan adik-adik sekalian. Baik. Kita mulai. Kenapa mata kuliah Bung Hatta ini wajib di Universitas Bung Hatta? Nah, ini dasarnya adik-adik sekalian. Jadi ada peraturan dari Yayasan Pendidikan Bung Hatta nomor 3 tahun 2014. Apa itu? Adalah Statuta Universitas Bung Hatta. Nah, kalau di negara ada undang-undang dasar untuk menyelenggarakan negara. Nah, kalau di universitas ada namanya statuta. Jadi undang-undang dasar untuk melaksanakan universitas kita ini. Jadi namanya statuta. Ditetapkan tahun 2014. Nah, ini dasar hukumnya. Kalau orang bertanya, kenapa Bung Hatta itu wajib di Universitas Bung Hatta? Karena tercantum dalam statuta pasal 12. Apa isi pasal 12 itu ada di sekalian? Ya, tujuan universitas adalah menghasilkan lulusan berkualitas dan profesional untuk memenuhi tuntutan global, berpikir kritis dan analitis, serta memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Itu yang pertama. Nah, B, menghasilkan lulusan yang menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, serta menyebarluaskannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. C. Menghasilkan lulusan yang bermoral, disiplin, jujur, intelektual, dan bijaksana, serta mempunyai semangat kewirausahaan dan kepekaan sosial yang tinggi. D. Nah, ini dia adik sekalian. Menghasilkan lulusan yang meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta. Nah, dari sekian banyak mata kuliah di prodi sekalian, maka tidak ada yang bisa mencapai menghasilkan lulusan yang bisa meneladani ini kecuali mata kuliah kebunghataan. Nah, inilah dasarnya. Karena memang untuk mencapai tujuan universitas ini agar lulusan bisa meneladani kepribadian dan meneruskan cita-cita Bung Hatta. Kedua, meneladani kepribadian lalu sebagai penerus cita-cita Bung Hatta. Jadi kalau ada orang bertanya apa dasar hukum, kok di Universitas Bung Hatta ada mata kuliah kebunghataan? Nah, inilah dia, adik-adik sekalian. Itu yang menjadi dasarnya. Jadi dasarnya adalah pasal 12 huruf D Statuta Universitas Bung Hatta
tahun 2014. Nah, itulah yang mewajibkan seluruh lulusan Bung Hatta, Universitas Bung Hatta harus belajar mata kuliah ke Bung Hattaan. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh sekalian. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana deskripsi mata kuliahnya? Apa yang kita pelajari? Nah, ini adik sekalian. Mata kuliah ini isinya adalah biografi Dr. Muhammad Hatta dalam konstelasi perjuangan kebangsaan dan kemanusiaan. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana Bung Hatta itu dalam perspektif perjuangan kebangsaan dan kemanusiaan. Jadi biografi Bung Hatta yang kita pelajari. Namun sejalan dengan itu dikemukakan bagaimana tauladan kepribadian beliau, intelektualitas atau kecerdasan beliau, kepemimpinan Bung Hatta, dan kontribusi pemikiran Bung Hatta dalam beberapa dimensi pembangunan. Kemudian, bagaimana dedikasi total Bung Hatta yang dideskripsikan dalam bingkai nilai-nilai kekeluargaan, keimanan, ketakwaan dalam keseluruhan perjuangan dan perjalanan kehidupan beliau. Jadi kita mempelajari biografi Muhammad Hatta. Agar apa ini dipelajari? Agar kita bisa mencontoh bagaimana kepribadian beliau, lalu bagaimana melanjutkan cita-cita beliau. Oke. Apa kompetensinya kita mempelajari ke Bung Hatta ini? Karena sekarang kita kurikulum berbasis kompetensi. Maka setelah mengikuti dan lulus mata kuliah ke Bung Hatta ini, maka mahasiswa paham sejarah kehidupan dan pemikiran Muhammad Hatta dalam beberapa dimensi pembangunan. Kemudian, Bung Hatta menjadi suri teladan kita sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terutama sifat-sifatnya yang jujur, yang disiplin, tanggung jawab, beliau selalu ikhlas, hidup beliau sederhana, dan sangat santun. Dari sekian banyak nilai-nilai kebuhataan, nilai 6 ini yang coba kita latih selama 1 semester. Saya Bapak bimbing, dan semester-semester selanjutnya itu adik-adik yang berlatih sendiri. Kemudian, kompetensi berikutnya menjadi nilai-nilai yang mengilhami atau inspiring value dan mampu diwujudkan misal baik dalam masa kuliah maupun setelah menjadi alumni Universitas Bung Hatta dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa sesuai dengan profesi yang ditekuni. Nah, berat ya kompetensi ini. Jadi kita pelajari lalu bagaimana kita melatih diri, kita jadikan suri teladannya, kita jadikan nilai-nilai yang menginspirasi kita dalam kehidupan. Nah, itu kompetensinya di sekalian. Nah, apa yang akan kita bahas selama 16 minggu ini? Nah, ini ada sekalian. Ya. Hari ini kita pertemuan pertama, perkenalan, jadi pengantar dan biografi singkat Bung Hatta. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, minggu kedua, pendidikan dan perjuangan politik. Minggu ketiga, fokus pada perjuangan kemerdekaan. Nah, bagaimana Bung Hatta itu dalam mempersiapkan Indonesia merdeka. Lalu yang keempat, tanggung jawab terhadap sejarah. Yang kelima, tokoh dan tauladan bangsa. Kita lihat Bung Hatta itu sebagai tokoh. Nah, yang keenam, demokrasi dan independensi politik luar negeri. Jadi politik bebas aktif itu siapa sih yang menyusun? Nah, itu yang kita bicarakan. Lalu nomor 7 atau pertemuan ke-7 kita akan bicara tentang bagaimana Bung Hatta itu menghayati agama dan sosial budaya. Ya. Kemudian yang ke-8 pendidikan bermartabat. Nah, bagaimana Bung Hatta itu konsep beliau tentang pendidikan yang bermartabat. Kemudian berikutnya adalah kooperasi, ekonomi kerakyatan, dan hatanomik. Nah, kemudian kooperasi lanjutannya kerakyatan sebagai dasar kebijakan pembangunan. Lalu nanti adik-adik akan presentasi. Nah, jadi ada tugas kelompok nanti. Adik-adik akan presentasi tugas yang Pak berikan.
Nah, settingnya ini ada di sekalian, ya. Pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Nah, kita setting itu Bapak yang memimpin kuliahnya. Adik-adik yang menjadi pendengar dan pengkritiknya. Nah, setelah ujian tengah semester, adik-adik yang presentasi. Kita padatkan materi ini sampai ujian tengah semester. Setelah setengah semester, adik-adik yang berdiskusi, presentasi kelompok per topik yang akan Bapak bagikan nanti. Nah, itulah topik bahasan. Dicerita kita bagaimana biografi singkat Bung Hatta itu, bagaimana beliau bergerak memimpin calon bangsa sehingga Indonesia merdeka. Nah, itu banyak. Nah, ini nanti topik diskusi, ada 6 topik, ya, masalah dan alternatif solusi pembangunan Indonesia masa kini. Nah, bagaimana kondisi, ya, solusi, alternatif solusinya kalau masalah pembangunan. Kemudian nilai-nilai kebuatan dalam perspektif sosial ekonomi dan politik Indonesia masa kini. Nah, kemudian citra ideal mahasiswa dan alumni. Kemudian kontribusi Bung Hatta dalam pembangunan koperasi di Indonesia. 5. Nasionalisme dan tanggung jawab sosial generasi muda Indonesia dalam globalisasi di abad 21. 6. Aplikasi nilai kemuatan dalam profesi berbasis bidang ilmu. Nah, bidang ilmu ini kalau kita prodi di FKIP seluruhnya adalah profesinya guru, guru matematik, guru olahraga, ya, guru PPKN, guru biologi. Kalau di ekonomi, manajer namanya, atau akuntan. Kalau di perikanan, manajer penangkapan ikan, manajer budidaya ikan. Nah, 6 inilah yang harus ada dipilih nanti. Mau mana topiknya ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan diskusikan bagaimana cara memilih topik. Hari ini kita gambarkan saja dulu apa yang akan kita diskusikan. Oke, adik sekalian. Nah, sekarang apa saja yang menjadi bahan bacaannya, referensi yang kita gunakan. Nah, ini adik sekalian. Nah, pertama, buku yang memang disusun khusus untuk mata kuliah ini oleh Profesor Mestika Z almarhum. Beliau adalah orang sekampung dengan Bung Hatta. Beliau dosen guru besar di UNP. Beliau sudah meninggal. Ini buku wajib, ya, dan ini ada di perpustakaan Universitas Bung Hatta. Kemudian buku yang lainnya adalah Muhammad Hatta, pengarangnya sendiri, Bung Hatta menjawab. Kemudian buku berikutnya adalah Muhammad Hatta, Indonesian Patriot. Memoir. Ini ada semua di pustaka. Bung Hatta berpidato, Bung Hatta menulis. Ya. Kemudian Bung Hatta menjawab dalam bahasa Inggris. Bung Hatta answer. Oke. Lalu buku berikutnya adalah Muhammad Hatta, pejuang proklamator, pemimpin manusia biasa. Nah, kemudian Muhammad Hatta juga kumpulan pidato 2. Nah, semua buku-buku ini ada di perpustakaan kita. Silakan dipinjam. Harus lebih cepat meminjam karena stoknya juga terbatas, sementara mata kuliah ini wajib dari seluruh mahasiswa. Lalu beliau adalah sarjana ekonomi. Ini salah satu karangan buku beliau, Pengantar ke Jalan Ekonomi Sosiologi. Kemudian penjabaran pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Karena pasal itu beliaulah yang membuat, mendesainnya. Ya, tentang ekonomi penjabaran pasal 43. Oke. Nah, itulah kira-kira referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini. Maka adik-adik silakanlah pinjam ke perpustakaan. Oke, adik sekalian, kita tambahkan tadi latar belakang dan tujuan pengajaran kebung Hattaan ini.
yang sudah Bapak singgung di awal. Kenapa selain daripada statuta itu, apa alasan? Nah, ini dia latar belakang yang pertama. Ya, adalah konsekuensi penggunaan nama universitas. Nama universitas kita adalah Universitas Bung Hatta. Nah, konsekuensi dari pemakaian nama itu, maka ini mata kuliah ini yang kita harus ambil. Makanya yayasan menetapkan ini mata kuliahnya. Makanya Sivitas Akademika harus mengenal, memahami, dan menghayati nilai-nilai kemuatan. Jadi tidak adik-adik saja, seluruh dosen, seluruh karyawan, pengurus yayasan, rektorat, dekanat, jurusan, semuanya kita mempelajari nilai-nilai kemuatan. Nah, nilai-nilai kemuatan itu bersumber dari biografi, pemikiran, dan suri teladan kehidupan mereka. Nah, itulah yang kita lihat, kita cari dokumentasinya, kita diskusikan. Nah, sumber nilai-nilai kemuatan sangat penting dipelajari karena menjadi bagian sejarah dan akan selalu relevan bagi perkembangan negara Republik Indonesia. Karena beliau adalah pelaku sejarah Indonesia merdeka. Beliau wakil presiden pertama. Nah, bukan berikutnya, ada korelasi ketokohan Bung Hatta dengan visi dan misi Universitas Bung Hatta. Ya, dengan nilai-nilai kebunghataan itu, maka ada korelasinya. Kemudian juga korelasi pencintaan Bung Hatta dan alumni di masyarakat. Ini tamatan Bung Hatta, maka terbayang bagi orang Bung Hatta bagaimana kehidupan Bung Hatta yang santun, jujur, disiplin, sederhana, dan sekalian. Nah, tujuannya apa? Membekali mahasiswa dengan nilai-nilai kebunghataan yang mengilhami seperti saya sampaikan tadi, inspiring value, ya, sikap mereka dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, terutama setelah menjadi. Jadi nilai-nilai kebunghataannya adalah nilai-nilai yang mengilhami adik-adik sekalian bagi kita. Di saat kita ingin berbuat sesuatu, maka kita bayangkan apakah suka anak Bung Hatta dengan apa yang kita lakukan. Di saat kita tidak jujur, ingat Bung Hatta itu orang jujur. Di saat kita boros kehidupannya, ingat Bung Hatta itu dia hidup hemat. Hematnya bukan pelit, hemat. Gitu. Nah, itulah. Itu kira-kira gambaran apa yang akan kita pelajari. Dan sesi terakhir pada pertemuan ini adalah pengantar biografi singkat Bung Hatta. Nah, pengantar saja baru. Nah, yang banyak kita masuk minggu kedua. Ini adik sekalian, latar belakang keluarga dan pendidikan dasar Bung Hatta. Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus 1902. Di saat itu Bukit Tinggi masih bernama Port Depok. Ibu beliau bernama Siti Saleha, putri dari Ilyas Bagindo Marah, pedagang asli Bukit Tinggi. Nah, ini gelar Bagindo ya. Jadi kakek beliau dari pihak ibu namanya Bagindo Marah. Ibu beliau namanya Siti Saleha. Nah, kan nama ini menunjukkan orang asli Bukit Tinggi, Siti. Nah, ayah Bung Hatta bernama Haji Muhammad Jamil. Jadi ayah beliau Haji Muhammad Jamil, putra dari Syekh Arsyad. Jadi dari pihak ayah, ya keturunan Syekh Arsyad, tokoh agama asal Batu Hampar dekat Payakumbuh. Nah, Simpang Batu Ampar. Jadi dari pihak ayah, Hatta adalah keturunan ulama besar di Sumatera Barat, itu Syekh Arsyad. Nama ayah beliau adalah Muhammad Jamil. Nah, nama kelahiran Hatta bukan seperti yang ada sekarang. Namanya dikasih oleh orang tuanya adalah Attar, Muhammad Attar. Nah, cuma orang Minang kan tidak terbiasa dengan ujung R itu gitu. Maka dalam panggilan sehari-hari oleh teman-teman seangkatan Bung Hatta, Atta, bukan Attar. Makanya di saat mendaftarkan ke sekolah rakyat
pamannya mendaftarkannya, didaftarkanlah Muhammad Hatta. Nah, itulah dia adik sekalian. Jadi bukan di saat lahir dikasih Muhammad Hatta, tapi Muhammad Attar. Nah, Muhammad Hatta adalah anak kedua kakak beliau yang bernama Rafi'ah. Nah, jadi sekalian. Itu gambaran ya keluarga kecil Bu Hatta. Oke. Selanjutnya, usia 7 bulan, ayah Bung Hatta, Muhammad Jamil, meninggal. Nah, setelah 2 tahun berikutnya, maka ibunya menikah lagi dengan pedagang asal Palembang. Jadi dari pihak ibu, Hatta itu pedagang. Kakek pihak ibunya pedagang, suami ibunya juga pedagang, suami kedua. Suami pertama, ayah Muhammad Jamil adalah Buya. Ustadz, namanya Mas Agus Haji Ning. Nah, itu suami ibunya yang kedua. Yang sangat sayang kepada Bung Hatta. Nah, lalu Bung Hatta punya adik perempuan 4 orang dari ayah tirinya, ya, dari Haji Ning. Maka Hatta, saudara kandung hanya berdua, kakaknya Rafi'ah. Nah, selebihnya 4 adiknya itu berlain ayah. Nah, Hatta umur 6 tahun masuk sekolah rakyat. Ya namanya zaman penjajahan, maka orang jajahan masuk sekolah rakyat di sekolah swasta, ya. Nah, namun karena memang kepintarannya pada tahun ketiga, kelas 3, gurunya mengurus Hatta pintar ini, Hatta kecil ini, agar pindah ke sekolah negeri, sekolah elit Belanda. Karena memang Hatta itu pintar, ambil kepintaran Hatta, gurunya, maka diuruslah Hatta itu pindah dari sekolah swasta ke sekolah elit Belanda yang namanya ELS, Europe Law School, lingkungan. Nah, ingat tuh, kalau pintar kita, maka akan diperhatikan oleh guru-guru kita. Itu sebenarnya dalam Islam, bahwa dengan menuntut ilmu itu akan meninggikan derajat. Ini contoh Hatta kecil, ada sekalian. Nah, jadi pada kelas 3 naik ke kelas 4, Hatta sudah pindah ke ELS, sekolah elitnya Belanda. Oke. Lalu harapan keluarga terhadap Bung Hatta kecil. Itu suasana sekolah tadi. Nah, ini kita gambarkan situasi bagaimana di keluarga Hatta itu ada sekalian. Ya. Syekh Arsyad, ya, kakek dari ayah tadi, yang ulama besar tadi, sangat berharap Hatta menjadi tokoh agama. Karena itu harus belajar di sekolah agama. Nah, itu harapan dari Syekh Arsyad. Beliau sangat sayang kepada cucu beliau, karena memang ayah Bung Hatta sudah meninggal di saat baru 7 bulan. Maka kakek dari pihak ayahnya sangat sayang. Maka beliau ingin cucunya itu menjadi alim ulama besar. Nah, sementara di pihak ibu adalah keluarga pedagang. Maka ada diskusi antara pihak ibu dan pihak kakeknya. Nah, tidak ada pemaksaan kehendak. Yang ada adalah diskusi. Nah, ternyata ibunya tidak setuju dimasukkan ke sekolah agama, gitu. Sekolah umum saja dulu. Gitu. Nah, akhirnya kakeknya disepakati sekolah-sekolah umum, lalu sore dan malam Hatta mengaji di tempat surau kakeknya yang juga ada di kota Bukit Tinggi, di pasar bawah. Sekalian. Lalu berikutnya disepakati pula, oke, sekolah umum, sekolah rakyat. Gitu. Lalu kakeknya beranggapan bahwa lanjut ke Mekah belajar agama, ke Kairo. Gitu. Ya, di Universitas Al-Azhar. Itu kesepakatannya. Nah, ibunya setuju juga. Ya, namun realitas kehidupannya kan tidak begitu. Hatta tidak jadi sekolah agama, Hatta
mendalami ilmu ekonomi. Kemudian diskusi juga 1 tahun di ELS Hatta, berarti kelas 4 SD. Syekh Arsyad mau membawa Hatta ke Mekah. Nah, karena memang begitu sayangnya eh, kakeknya ini kepada Hatta, kelas 4 SD sudah mau mengajak Hatta pergi ke Mekah naik haji. Nah, setelah didiskusikan dengan ibu dan pamannya Hatta, lalu disepakati nggak jadi dibawa. Kenapa? Di zaman itu pergi haji itu 6 bulan. Tidak seperti sekarang. Sekarang 40 hari sudah balik. Nah, dulu 6 bulan. Nah, jadi Hatta kecil belum balik, 6 bulan pergi, tentu bisa berpengaruh dalam pendidikan sekolahnya. Akhirnya tidak jadi diajak ke Mekah oleh kakeknya. Nah, tapi dengan diskusi begitu. Akhirnya memang Hatta mengikuti pendidikan sekolah umum sesuai dengan keinginan pihak ibu. Namun sikap religi yang baik sesuai harapan keluarga dari pihak ayah itulah dididik oleh kakeknya sekalian di surau. Karena memang dulu orang Minang laki-laki itu kalau sudah SD tidurnya di surau atau di masjid. Nah, di surau kakeknya itulah dia dididik agama. Oke. Lalu kita lihat Hatta remaja. Ya. Hatta merintis karir sebagai aktivis organisasi sejak berusia 15 tahun. Jadi di usia SMP. Nah, jadi dari muda Hatta sudah berorganisasi. Nah, sejak tahun 1916, Hatta masuk ke perkumpulan Yong Sumatra Bond dan menjabat sebagai bendahara. Nah, jadi dalam sejarah mungkin belajar ya, sebelum Indonesia merdeka itu, maka para pemuda bersatu, yang ujungnya adalah nanti pemuda Sumpah Pemuda. Gitu. Kalau di Sumatera ada namanya Yong Sumatera, di Jawa Yong Java, di Kalimantan Yong apa Kalimantan? Borneo. Nah, Sulawesi Yong Celebes. Nah, ingat pada usia 1916 ya, Hatta 1902 sudah menjadi bendahara di organisasi tingkat regional. Bayangan ya. Jadi Hatta itu orang organisasi. Makanya kita di Bung Hatta juga akan diberikan penghargaan kepada mahasiswa yang suka berorganisasi. Bahkan kita ada transkrip akademik dan transkrip ekstrakurikuler termasuk yang berorganisasi. Biasanya Bapak Rektor memberikan piagam penghargaan kepada pengurus-pengurus organisasi di saat wisuda. Karena Hatta orang organisasi. Nah, dalam berorganisasi inilah muncul karakter kuat Hatta sebagai orang yang disiplin dan bertanggung jawab. Serta awal mula lahirnya bibit-bibit pemikiran tentang perekonomian dalam Hatta. Di Hatta itu. Ya, karena memang melalui organisasi lah semuanya itu dididik, dibentuk. Nah, itulah rugi kita kalau tidak masuk organisasi. Hatta sendiri adalah orang yang berorganisasi. Nah, ini salah satu nilai yang saya lihat. Maka harus kita berorganisasi. Nah, jadi sekarang sudah berumur berapa ini? Antara 20-21. Apa organisasi yang sudah dimasuki? Apakah bisa sebagai pengurus atau baru sebagai anggota? Hatta umur 14 tahun sudah menjadi bendahara di Yong Sumatera. Nah, itu luar biasa. Oke. Terus sekilas Hatta remaja. Kemudian Hatta masuk ke fase dewasa. Pada tahun 1921, Hatta belajar ke negeri Belanda di Rotterdam. Namanya Handels Hogeschool. Nah, jadi sekolah ekonomi, jurusan ekonomi perdagangan. Nah, setelah sampai di Belanda,
Dan selesai pendaftaran kuliah, lagi-lagi Hatta melanjutkan berorganisasi. Namanya adalah Indische Vereniging. Hatta ikut mendaftar sebagai anggota di Indische Vereniging. Itu adalah organisasi perkumpulan pemuda pelajar Indonesia, anak-anak Hindia Belanda dari Indonesia lah waktu itu, tapi kan belum ada kata Indonesianya yang belajar di negeri Belanda. Hatta bergabung di sana sekalian. Setelah setahun Hatta bergabung di Indische Vereniging, nah ini usulan Hatta. Nama Indische Vereniging itu diganti oleh Hatta dan kawan-kawan atas usulan Hatta. Namanya Indonesia Vereniging. Nah, disinilah dalam buku sejarah sekalian kata Indonesia itu muncul. Jadi dari Indische ya menjadi Indonesia Vereniging. Nah, itu di zaman Hatta. Setahun Hatta lalu diusulkan perubahan nama. Luar biasa. Jadi Hatta berorganisasi serius. Nah, oke. Nah, Indonesia Vereniging ini ya sekalian, perkumpulan yang menolak bekerja sama dengan Belanda. Nah, betapa hebatnya sekalian-kalian. Mereka kuliah di Belanda, dikasih beasiswa oleh Belanda. Lalu diumumkanlah mereka tidak mau sama dengan Belanda. Nah, begitu beraninya. Nah, luar biasa deh sekalian. Karena mereka menganggap apa yang diberikan oleh pemerintah Belanda, beasiswa itu belum seberapa banyaknya dibandingkan kekayaan Indonesia yang dibawa oleh Belanda. Rempah-rempah segala macam. Ingatlah kata-kata yang diakhiri dam, Rotterdam, ya, Amsterdam, itu semuanya di dam. Itu berasal dari Indonesia, kekayaan Indonesia yang diraup oleh Belanda. Makanya Bung Hatta dan kawan itu menganggap apa yang dikasih oleh Belanda sebagai beasiswa itu tak seberapa dibandingkan aset Indonesia yang dibawa oleh Belanda. Nah, berani para pejuang kita ini. Eh, lalu berikutnya Hatta menjadi ketua dari Indonesia Vereniging itu yang sudah dirubah oleh Hatta berikutnya menamainya adalah Perhimpunan Indonesia. Jadi dirubah. Nah, ini hebatnya dari bahasa Belanda dirubahnya ke bahasa Indonesia. Berbeda dengan orang kita. Kita ada bahasa Indonesia dirubah ke bahasa Inggris. Hatta tidak, dari bahasa Belanda dirubahnya menjadi bahasa Indonesia. Maka bergantilah Indische Vereniging yang menjadi Indonesia Vereniging, kemudian Perhimpunan Indonesia. Hatta menjadi ketua PI itu 1926 sampai 1930, 2 periode beliau. Nah, setelah 1930 beliau nggak mau lagi karena akan pulang ke Indonesia. Makanya di bawah kepemimpinan Hatta, Perhimpunan Indonesia berkembang dari kumpulan mahasiswa biasa menjadi organisasi politik yang memiliki pengaruh besar terhadap perubahan strategi politik di Indonesia yang dipersiapkan untuk merdeka. Nah, itu deh sekalian. Hatta luar biasa. Dari organisasi biasa berubah menjadi organisasi politik. Makanya Hatta berpendapat politik itu tidak bisa terlepas dari kampus. Hatta sendiri berpolitik dari kampus. Jadi tidak cocok sebenarnya bahwa tidak boleh berpolitik di kampus. Karena pemikir-pemikir itu ada di kampus. Maka politik sebenarnya harus sumbernya dari kampus. Dan memang Perhimpunan Indonesia itu menduduki barisan terdepan pada pergerakan nasional yang berada di Eropa. Dan juga diakui oleh pergerakan-pergerakan lainnya. Nah, itulah kira-kira dia sekalian. Hantaran kita untuk kuliah perdana ini. Nah, gambaran ringkas itu baru Hatta sampai kuliah sampai memimpin Perhimpunan Indonesia. Pada kuliah berikutnya kita akan lanjutkan. Sebelum pulang ke Indonesia, karena Hatta sudah mendirikan PI itu menjadi partai politik, apa yang beliau lakukan? Nah, itulah yang akan kita bicarakan pada kuliah kedua dan berikutnya. Demikian saja adik-adik sekalian kuliah pertama kita ini. Ingat, tolong adik-adik cari bukunya, mulailah membaca biografi
Bung Hatta. Selain dari buku-buku yang sudah Pak sampaikan tadi, buku yang lain juga boleh. Silakan ya, adik cari. Pokoknya yang berkaitan dengan biografi Bung Hatta. Itu deh sekalian. Jadi tidak hanya buku yang Bapak sampaikan itu, silakan cari. Secara online kan juga tersedia. Nah, baca dulu agar bisa kita berdiskusi. Demikian saja dari sekalian kuliah perdana kita Bung Hattaan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.